Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, happy student. I'm Miss Nina and welcome to English lesson. So how are you today, guys? I do hope that all of you are happy and healthy because health is the key of the success and success is in your plan. So in this time, I would like to explain or talk about the types of announcement or the types of the text that is announcement. Okay. Jadi hari ini kita akan membahas tentang announcement atau pengumuman. Tapi sebelum aku membahas tentang materi itu, kita berdoa sama-sama di rumah masing-masing sebelum melaksanakan pembelajaran dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, it's about the announcement. I'm sure that you have heard about the announcement. Maybe you have heard or read about the announcement at your school, at the airport or the station, or maybe you have heard or read the announcement on the wall. Atau misalnya, aku yakin banget sih kamu pernah dengar atau membaca tentang pengumuman. Mungkin di sekolah, di sekolah, di mading, atau mungkin bisa di stasiun atau di airport, atau juga bisa kamu saya lagi sedang jalan terus tiba-tiba ngelihat ada pengumuman di tembok-tembok, biasanya dari kertas gitu kan. Nah, itu namanya announcement. Oke, di sini aku membahas tentang announcement. So, what is announcement? Apa sih announcement itu? Pengumuman. Yes, you're right. Announcement adalah pengumuman, atau dalam bahasa Inggrisnya itu something that is written, printed, or spoken verbally so that people know about the something is happening or to happen or something to happen. Atau misalnya announcement itu adalah pengumuman atau sesuatu yang ditulis, yang diprint atau diucapkan secara verbal supaya orang tahu kalau sedang ada kegiatan atau akan dilaksanakannya suatu acara atau kegiatan. Nah, di setiap announcement itu memiliki beberapa tipe. Jadi pengumuman itu ada beberapa tipe ya. Yang pertama ada event atau kegiatan atau acara. Banyak ya, misalnya acara Teachers Day atau pengumuman tentang upacara, banyak sekali. Atau kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan yang di sekolah yang dilaksanakan oleh sekolah itu event atau acara atau kegiatan. Itu tipe yang pertama. Yang kedua ada missing person, animal or thing. Bukan kegiatan, tapi tentang info orang hilang atau info kehilangan seorang, mungkin anggota keluarganya, atau animal atau misalnya hewan peliharaannya, atau benda, mungkin mobil atau motor atau handphone atau laptop yang hilang. Kita bisa mengadakan pengumuman untuk mencari, atau mungkin seorang ada yang tahu tentang info kehilangan tersebut. And then competition. Nah, competition ini biasanya yang paling banyak ya, pengumuman yang paling banyak, atau kegiatan pertandingan. Bisa pertandingan bola atau pertandingan voli, atau misalnya pertandingan competition nyanyi atau baca puisi atau kompetisi tentang cerdas cermat. Nah, itu biasanya ada di announcement. Biasanya kita di announcement kan ya. And then ada job vacancy atau lowongan pekerjaan, dan job vacancy ini juga masuk dalam announcement. Misalnya suatu perusahaan memiliki lowongan pekerjaan, nah itu biasanya di announcement kan. Biasanya diumumkan bisa lewat email, atau misalnya secara sekarang itu lagi broadcast di WA group atau di WA ya, biasanya banyaknya. And next ada sad news atau berita sedih, atau misalnya meninggalnya seseorang anggota keluarga kamu, itu berita duka cita. Bisa ya, duka cita. And banyak lagi tipe-tipe tentang announcement. Next, di sini biasanya di setiap teks itu biasanya selalu ada generic structure-nya ya. Jadi kalau kamu mau membuat pengumuman itu harus ada beberapa generic structure atau strukturnya. Yang pertama ada title. Title itu adalah judul. Nah, kamu harus ada judulnya di setiap pengumuman. Kamu harus menentukan judulnya. Tentang apa sih pengumuman ini? Atau the name of the theme, the name or main theme. Jadi judulnya harus ada. And next ada date and time. Date and time information, the day, date or time. Jadi ada informasi tentang harinya, tanggalnya, waktunya, kapan pengumuman itu akan dilaksanakan.
Misalnya hari Senin, tanggal berapa, di jam berapa sampai jam berapa, atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, supaya orang-orang tahu tentang pengumuman itu secara lebih jelasnya, supaya tidak ada pertanyaan ya ini kapan. Jadi pengumuman itu harus benar-benar jelas. Next ada location atau information where the event will be held. Information about the where or the place. Nah, location itu adalah place-nya, tempatnya. Di mana sih pengumuman itu atau di mana sih kegiatan itu akan berlangsung, supaya lebih jelas kamu letakkan location-nya, atau bisa alamat secara rinci deh. Kalau misalnya kamu menyebutkan di gedung A atau di gedung B, bisa secara rinci alamatnya kalian kasih tahu di sana. And next ada the contact person. Contact person itu the name of person or address. Jadi biasanya di paling akhir itu suka ada contact person, atau untuk misalnya pendaftarannya atau informasi lebih jelas kamu bisa menghubungi contact person yang ada di pengumuman itu. Harus ada ya, soalnya kalau misalnya pengumumannya secara umum kita nggak tahu kita harus menghubungi kemana nih. Nah di situ kamu harus menuliskan contact personnya. Oke, itu adalah generic structure dari announcement. Itu lebih rinci ya, itu bukan lebih rinci tapi itu lebih umum ya, secara umum kamu lebih rinci, banyak sekali yang harus kamu masukkan di sana. Yang pertama ada title, date and time, location, and contact person. Itu minimal yang harus ada di announcement. Atau kalau kamu mau membuat pengumuman, keempat hal itu harus ada di pengumuman kamu. Oke, contoh di sini aku punya salah satu contoh about the announcement. Ada Independence Day Competition. Ini salah satu contoh pengumuman dalam bahasa Inggris or announcement in English. For example, ada Independence Day Competition. Ada title-nya di sana, ada judul. Kita lihat lagi di situ apakah ada date and time. Nah, ada date and time-nya, ada. Date-nya adalah Monday, 17 August 2020. Nah, di situ ada ya date-nya, ada harinya, ada tanggalnya, ada tahunnya, dan juga bulannya tertera di situ. Waktunya juga ada. And next ada, apakah ada location-nya di sana? Oh ada. Location-nya Auditorium SMK Pertiwi. Ada di situ place-nya. Jadi kamu tahu, oh tempatnya di sana, sudah tahu. Apakah di sana ada contact person-nya? Look at the under of the announcement. Di paling bawah di situ ada for more information, please call Putri Nadia and Nino Anggara. Nah itu adalah contact person-nya. Apakah ini lengkap untuk menjadi sebuah announcement? Ya, pastinya. Karena di situ sudah dimuat segala sesuatu yang dibutuhkan di announcement. Dari judulnya ada Independence Day Competition, dari title. Atau misalnya kamu belum jelas tentang title-nya, kamu baca deskripsinya. Di situ kan ada deskripsinya tentang to celebrate the 75th Independent Day of Republik Indonesia. Jadi mereka akan melaksanakan competition. Nah, jadi eventnya di sini adalah competition ya. Acara atau jenis pengumumannya adalah tentang competition. Apa aja sih competitionnya di sana? Kalau kamu bisa lihat di situ ada there will be running, swimming, and many other interesting competition. Ada lari, ada renang, ada perlombaan yang lainnya juga. Kalau misalnya kamu bingung, lombanya apa aja sih? Saya nggak bisa lari, saya nggak bisa renang. Apakah ada perlombaan lain? Nah, untuk more informationnya, kamu bisa kontak langsung ke yang ada di kontak personnya itu. Jadi supaya mendapatkan informasi yang jauh lebih jelas, kamu bisa menghubungi di kontak personnya. Itulah kenapa di dalam sebuah pengumuman harus ada kontak personnya. And next ada lagi di sini. Nah, untungnya di sini ada banyak detailnya tentang announcement atau pengumuman tersebut. Kalau kamu mau membuat pengumuman, harus ada keempat dari generic structure tersebut. Generic structure ya, minimal harus ada title, date and time, location, and contact person. Oke. Nah, misalnya kamu menemukan pengumuman nih, nanti kita share bareng-bareng ya. Kita belajar bareng-bareng tentang materi tentang announcement. Oke, guys, I think it's enough about the announcement. Itu jadi 4 hal yang harus kamu ketahui tentang announcement ya. Yang tadi ada title, ada date and time, ada location, and contact person. Jadi kalau misalnya ada yang menanya what is announcement, kamu bisa jawab announcement itu adalah pengumuman. Ada banyak banget tipe-tipe dari pengumuman. Salah satunya adalah ini adalah competition. Jadi kalau misalnya kamu menemukan lagi tentang announcement, nanti kita sharing bareng-bareng di pembelajaran.
Okay, thank you for today, and I hope you can get what I share to you. Jadi sampai ketemu in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.